Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para pejuang UTBK. Kita jumpa lagi dengan saya dalam channel Sang Tutor pembahasan materi tes potensi skolastik penalaran kuantitatif. Ini sudah part keempat, teman-teman. Part 1, 2, 3, teman-teman bisa melihat di playlist ya, sudah saya bahas semua, teman-teman. Ini merupakan prediksi atau prediksi soal TPS untuk tahun ini, teman-teman ya. Soal-soal seperti ini, teman-teman, selalu muncul di tiap tahun di UTBK ya, teman-teman. Soalnya ada 5 nomor, teman-teman. Kita lihat lembaran soalnya seperti berikut ini. Nah, soal nomor 1, teman-teman. Soalnya sangat mudah, teman-teman. Ini saya ulangi ya, bahwa soal seperti ini, teman-teman, ini selalu muncul ya di UTPS, UTBK, dan tidak pernah mungkin dibahas di sekolah ya. Ini materi seperti ini, teman-teman. Nah, nomor 1, misalkan A, B, C, D merupakan suatu barisan aritmetika dan A8 dan D adalah merupakan barisan geometri. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut ini berdasarkan informasi yang diberikan? P itu adalah A tambah C tambah D, sedangkan Q adalah 24. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu soal nomor 1. Nah, kita harus pikir bahwa ada namanya barisan ini ya, barisan aritmetika ya, barisan aritmetika. Ada juga, teman-teman, adalah barisan geometri ya. Teman-teman sudah tahu ya, barisan aritmetika itu bagaimana, geometri juga bagaimana, teman-teman. Nah, namanya aritmetika itu adalah bedanya sama ya, itu materi kelas 2 ya, 2 SMA. A8CD gini. A di sini, ini 8, suku ketiga adalah C, suku keempat adalah D, teman-teman. Nah, yang geometrinya adalah ini begini. A, terus di sini adalah 8, ini adalah D. Oke, jadi ini tambah-tambah, ini kali-kali. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita disuruh cari berapa A tambah C tambah D, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, caranya begini. Teman-teman, saya kasih dulu sebuah contoh ya. Contoh barisan geometri, misalnya begini, teman-teman. Misalkan gini. Ada barisan pertama ya, misalnya contoh, oke. Barisan geometri 5 kali 5 adalah misalkan kali 2 adalah 10, kali 2 adalah misalkan ini 20, teman-teman ya, gitu. Ini adalah namanya barisan geometri. Kenapa? Karena pengalinya 2, kali 2, teman-teman, gitu ya. Ini kali 2, ini kali 2, teman-teman. Itu adalah barisan geometri. Nah, kita bisa simpulkan dari mana didapat 2, teman-teman. Ini begini, jawabannya gini. 10 dibagi dengan 5 itu sama dengan 20 dibagi dengan 10. Oke, seperti itu. Itu gambaran geometri. Artinya, kita bisa gunakan teori ini untuk menentukan nilai A sama D, teman-teman. Nah, gini. Saya hapus ya. Saya hapus. Oke. Oke, di sini, teman-teman. Artinya, saya bisa buat begini. Untuk di 8AD gini. 8 dibagi dengan A itu sama hasilnya dengan D dibagi dengan 8 gitu ya. Oke, artinya kalau dikali A kali D adalah gini. A kali D itu sama dengan 88 adalah 64. Nah, oke, seperti itu. Nah, saya mau mengajak kita adik sekalian untuk bisa menebak gitu ya. Bilangan apa, teman-teman? Kalau dikalikan A kali D itu adalah 64, yang satu bilangannya di bawah 8 dan satunya adalah di atas 8 gitu. Nah, pertama-tama mungkin teman-teman pikir, mungkin saja di sini 1 ya. Di sini 1. Kenapa? Karena ini kan 64 kalinya ya. Di sini 1, di sini adalah 64, teman-teman, gitu ya. 64. Oke, coba. 1 kali 8, 8. Betul ya? 8 kali 8 adalah 64. Cocok untuk barisan geometri. Tapi kalau di sini teman-teman 1 ya, contoh ya.
64 teman-teman di sini ya, teman-teman. Jauh sekali. Ini kan tambah 7. Tambah 7, terus di sini tambah 7 adalah nanti 15. 15 ke sini teman-teman tidak pas. Kenapa? Karena jauh sekali bedanya. Oleh karena itu, nilai 1 di sini bukan jawaban, kita bisa hapus, ganti dengan yang lain teman-teman. Bilangan apa kira-kira? Coba teman-teman pikir. Nah, jadi pastinya adalah bilangan. Dua bilangan dikalikan teman-teman. Jawabannya pasti ini. Ada 1, ini 4, ini pasti adalah 16 gitu. Oke, kenapa? Karena 4 kali 16 adalah 64 gitu. Kita uji. Apakah kalau di sini 4, oke, di sini 16, memenuhi tidak aritmetika? Kita uji teman-teman. 4 tambah 4, 8, tambah 4 adalah 12. Ditambah 4, 16, berarti pas. Bilangan tersebut adalah 4, 8, 12, dan 16. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke apa yang ditanyakan. Untuk P sendiri sama dengan A tambah C tambah D, jawabannya adalah ini teman-teman, kita tulis berapakah nilainya. A tambah C tambah D, A itu adalah 4, oke, tambah dengan C sendiri adalah 12. Nah, ditambah dengan D adalah sama dengan 16. Nah, 16 tambah 4 adalah sama dengan 20 tambah 12 sama dengan 32. Oke, artinya adalah P itu besar dari Q. Kenapa? Karena Q hanya 24. Ya, seperti itu. Jawabannya adalah alfa. Sangat mudah sekali. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2, teman-teman. Baik, soal nomor 2. Oke. Diketahui bahwa jika Ferdi mendapatkan nilai 750 pada tryout pengetahuan kualitatif yang akan datang, maka rata-ratanya menjadi 820. Jika ia mendapatkan nilai 930, maka rataannya adalah 850. Manakah yang benar? P itu adalah banyaknya tryout yang diikuti Ferdi. Ini adalah Q sama dengan 7. Nah, teman-teman sekalian, kita ingat kembali bahwa nilainya, rata-rata itu teman-teman sama dengan jumlah dibagi dengan banyak. Oke, ini teman-teman perlu ingat ya, seperti itu. Nah, kita lihat ke kalimat pertama bahwa jika Ferdi mendapatkan nilai 750 pada tryout berikutnya, artinya teman-teman kita bisa misalkan dulu bahwa ya, misal gini. Misal, misalkan sudah ada teman-teman, sudah ada jumlahnya ya, sudah ada jumlahnya itu misalkan adalah di sini saya simpan adalah X teman-teman ya. Nah, terus banyaknya ya, banyaknya banyak tryout adalah N. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di kalimatnya bahwa jika Ferdi mendapatkan nilai 750, pada tryout selanjutnya, maka dia akan mendapat maka rata-ratanya adalah 820. Nah, berarti gini teman-teman, jumlah gini, X ya, X ditambah dengan apa ini? Ditambah dengan 750. Nah, 750. Nah, dibagi dengan apa teman-teman? Banyaknya itu ini di sini N ya, ditambah dengan 1 teman-teman. Kenapa tambah 1? Karena sudah mengikuti lagi yang akan datang gitu ya. Oke, ini sama dengan teman-teman, ini sama dengan di sini kita lihat sama dengan berapa? Sama dengan rataannya adalah 820. Gini ya. 820 teman-teman. Oke, 1 ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita kita selesaikan dikali silang teman-teman ya. Berarti ini begini ya. X itu sama dengan ini kali ini teman-teman, baru kurang ini ya, gini ya. Atau gini saja teman-teman. 800 saya hapus dulu di sini. Saya kali silang teman-teman gini. Berarti X ditambah dengan 750 itu sama dengan kita kali silang 820 kali N teman-teman adalah 820 N gitu ya. Nah, 820 kali 1 adalah ditambah dengan 820. Nah, berarti X sendiri kita dapatkan sama dengan 820 N. 820 kurang 750 teman-teman sama dengan dikurangi ini adalah berapa ya? 70. Nah, 1 ya. Kemudian teman-teman saya hapus ini ya. Saya hapus untuk yang ini. Nah, kemudian teman-teman ada lagi kalimat kedua bahwa jika dia mendapat nilai yang berapa ini? Nilai 930 maka ratanya adalah 850. Begini. X
ya ditambah dengan 930 terus bagi dengan n ditambah 1, itu jawabannya sama dengan 850 ya. Kita kali silang lagi teman-teman gini. Berarti X ditambah dengan 930 itu sama dengan 850 kali N adalah 850N ditambah dengan 850. Atau X sendiri ya. X sendiri teman-teman sama dengan 850N. Nah, ini bisa dikurang teman-teman. 850 kurang 930 adalah minus ya. Min berapa? Ya, minus 30 berapa itu ayo? 80 teman-teman ya. 80 di sini. Nah, kurang 80. Jadi ingat ya, 850 kurang 930 adalah jawabannya minus 80 teman-teman. Nah, sekarang ada dua persamaan teman-teman. Persamaan pertama adalah ini adalah yang kedua lagi teman-teman. Kita bisa eliminasi ini. Oke, saya simpan, coba ya, saya simpan di sini saja ya. Pertama adalah, saya ganti warnanya dulu. Nah, yang pertama adalah ini. X sama dengan 820N, terus ditambah dengan 70. Yang kedua adalah ini. X sama dengan 850N, oke, dikurang dengan 80. Nah, kita eliminasi teman-teman, kita kurang ya. Yang dicari adalah berapakah banyak tryout. Nanti kita dapat berapa N. Teman-teman dikurang, ini habis teman-teman ya. Ini habis, artinya adalah di sini 0 ya. 0. 820 kurang 850 adalah minus 30 teman-teman. N ya. 70 kurang min 80 teman-teman adalah positif 150 ditambah 150 teman-teman. Nah, kita bisa selesaikan begini. Min 30N pindah ruas berarti begini. 30N itu sama dengan 150, N sendiri sama dengan 5. Oke. Artinya adalah di sini P adalah 5, sedangkan Q sini adalah 7. Nah, jadi jawabannya adalah P kecil dari Q. Bravo ya, seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 3. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3, teman-teman sekalian. Sebuah motor melaju dengan kecepatan tetap menempuh jarak 54 km dalam waktu 24 menit. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P adalah 31 menit, sedangkan Q adalah waktu yang dibutuhkan motor itu untuk menempuh jarak sejauh 72 km. Nah, teman-teman sekalian, ini saya sudah bahas video saya sebelumnya tentang perbandingan senilai. Contoh, 54 km teman-teman, 54 km, oke, itu dapat ditempuh selama 24 menit teman-teman ya. Nah, menit di sini. Nah, yang ditanya adalah berapakah waktunya jika jaraknya adalah 72 gitu. 72 km di sini teman-teman. Maka berapakah di sini X menit? Nah, oke, seperti itu. Ini teman-teman, saya pernah bahas kemarin bahwa kita lihat di sini. Ini kan makin jauh ya. Oke, bertambah jarak. Kalau jarak yang bertambah, maka waktunya juga harus bertambah atau makin lama teman-teman gitu. Makin jauh orang berjalan, maka makin lama juga sampainya. Oke, seperti itu. Ini asumsinya bahwa tetap kecepatannya. Nah, inilah teman-teman yang saya bahas sebelumnya bahwa dibilang sebagai perbandingan senilai. Dalam perbandingan senilai teman-teman tinggal kali silang saja. Ini kali ini kali ini. Nah, coba teman-teman ya. Kita kalikan dulu. 54 kali X gini. Ini adalah kali silang ya. 54 dikali dengan X itu sama dengan 24, 72 gini. 72 dikali dengan 24. Sekarang kita cari X-nya. Caranya adalah kita bisa eliminasi dulu teman-teman. Diperkecil. 54 dengan 72 teman-teman. Itu bisa dibagi 9. Ini adalah 6. Ini adalah 8. Gitu ya teman-teman. Nah, kita teruskan lagi. 6 kali X adalah 6X. Nah, ini adalah 8 dikali dengan 24 gitu. Nah, kemudian teman-teman, kita masih bisa teman-teman, masih bisa ya. 6 bagi 6 habis, ini bagi 6 adalah 4 gitu. Artinya teman-teman, kita bisa jawab bahwa X sendiri sama dengan 8 kali 4 adalah 32 menit. Artinya adalah waktunya untuk ini adalah 32. Kesimpulannya adalah P31 Q 32 teman-teman, berarti P kecil dari Q, jawabannya adalah B ya, seperti itu.
Sangat mudah teman-teman. Oke, soal nomor 4. Baik teman-teman, soal nomor 4. Semangat belajar. Rata-rata dari 4 donasi sebuah amal adalah 800.000. 2 dari donasi tersebut adalah 900.000 dan 600.000. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, P itu adalah 800.000, Q adalah rata-rata dari kedua donasi lainnya. Nah, teman-teman sekalian, supaya lebih memudahkan kita untuk menghitung, kita abaikan teman-teman semua nolnya ini ya. Ini nolnya tidak dapat ya, saya hapus. Nol saya hapus juga. Ini saya hapus juga. Oke, ini saya hapus juga. Saya supaya lebih cepat teman-teman ya gitu. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa rumusnya rata-rata adalah jumlah bagi banyak. Nah, jadi begini. Sudah ada di sini adalah 9 sama 6 ya gini. 9 ditambah dengan 6 ditambah dengan di sini X, di sini Y, ini kan yang mau dicari ya. Nah, dibagi teman-teman, dibagi dengan 4, oke, itu katanya rataannya sama dengan ini, 8. Nah, oke, seperti itu, 8. Nah, cari X tambah Y berapa teman-teman? Nah, ini 9 tambah 6 adalah 15 teman-teman. 15 ditambah dengan X ditambah dengan Y itu sama dengan dikali silang 4 kali 8 adalah 32. Oke, seperti itu. Artinya kita bisa dapat bahwa X ditambah dengan Y teman-teman adalah 32 kurang 15. Jawabannya adalah 17. Oke, seperti ini. Nah, kemudian yang dicari adalah rata-rata dari kedua donasi lainnya adalah berapa rataannya ini. Ya sudah, artinya tinggal kita bagi lagi, berarti rataannya itu sama dengan ini. X ditambah dengan Y dibagi dengan 2. Kenapa 2? Karena 2 orang gitu. Sama dengan 17 per 2 atau sama dengan 8,5. 8,5. Oke. Nah, berarti untuk P sendiri teman-teman adalah 8. Q sendiri adalah sama dengan 8,5. Kesimpulannya teman-teman adalah P kecil dari Q. Jawabannya adalah bravo. Sangat gampang sekali. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Baik, soal nomor terakhir ya, nomor 5 teman-teman. Kita baca sama-sama soalnya. Di sebuah diagram Kartesius, salah satu titik sudut persegi adalah 2,2. Diagonal persegi tersebut berpotongan di titik 6,6. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, teman-teman sekalian, ini sebelum kita sebelum kita jawab, alangkah baiknya supaya paham, kita gambar dulu titik-titiknya teman-teman. Gini, saya gambar dulu ya. Jadi anggap saja gambar saya bagus teman-teman sekalian. Ini koordinat, ini sumbu sumbu Y ya. Nah, terus di sini saya simpan adalah sumbu X sendiri. Nah, nanti teman-teman lihat kira-kira titik berapakah panjang persegi tersebut. Pertama adalah ada 2,2 teman-teman ya. Saya simpan di sini adalah ini 1 di sini 2. Oke, ini teman-teman 1 juga, ini 2 teman-teman. Berarti titik pertama itu sudah di sini teman-teman ya, di 2,2. Oke, kemudian ada perpotongan diagonal 6,6. Coba ya, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, artinya saya buat di sini teman-teman, ini adalah namanya titik perpotongan diagonal. Gini teman-teman ya. Kita bisa simpulkan bahwa pasti gambarnya begini. Saya tarik garis ke sana ya. Oke. Nah, dari sini sampai sini teman-teman 1, 2, 3, 4. Ini 4, 2 teman-teman. Ini juga pasti 4. Artinya nanti panjang sisinya adalah 8 gitu ya, 8. Panjang persegi adalah 8 teman-teman. Berarti begini teman-teman. Ini gambarnya teman-teman. Ini adalah dibilang diagonal. Ini juga dibilang perpotongan diagonal, teman-teman. Nanti gambarnya sudah ke atas begini ya, teman-teman, ke atas gitu. Nah, artinya bahwa panjang sisi persegi adalah sama dengan 8. Artinya luas persegi dari Q sendiri sudah, berarti luasnya sama dengan 8 kali 8 atau sama dengan 64 ya. Gitu, teman-teman. 64 untuk Q, P juga teman-teman 64. Kesimpulannya adalah P sama dengan Q. Oke, sangat asik teman-teman ya. Itu soal nomor 5, soal yang terakhir untuk part 4.
Kita jumpa lagi teman-teman di part 5. Terima kasih sudah nonton teman-teman. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.